PO-san sendiri apakah sudah melihat demand yang cukup untuk akhirnya memunculkan ide akan menciptakan kelas bus sleeper? Ya, itu akan kami hadirkan apabila infrastrukturnya sudah mumpuni. Jadi kalau kita melihat ketertarikan masyarakat, memang kita harus akui sleeper ini membuat daya tarik tersendiri, di mana masyarakat lebih tertarik ingin melakukan perjalanan dengan kelas ini. Itu pun kelas yang untuk sleeper ini kalau menurut hemat kami segmented, Dina. Jadi untuk meraih market yang middle high. Jadi yang tadinya yang menggunakan udara, berbasis rel, ini menjadi tertarik menggunakan berbasis jalan raya. Jadi sleeper ini satu kelas yang memang menurut saya secara marketing gimmicknya membuat orang lebih tertarik. Namun kembali lagi yang saya bilang, ini peruntukannya harus tepat. Karena kalau lebih dari 15 jam dan jalan yang masih nontol, penumpang tidak nyaman juga, Dina. Ya kita bayangkan tidur lebih dari 15 tiduran, terus kan juga mungkin agak jadi jadi suntuk. Nah jadi memang terutama teman-teman di Jawa dan di beberapa daerah yang trayek pendek, dari A ke B-nya trayeknya menengah, mungkin sekitar 300 atau 500, maksimal 600 kilo, masih mumpuni dengan tol. Nah jadi kalau non-tol, ini masih belum terlalu menjadi satu kebutuhan yang tinggi. Jadi kami juga melihat testimoni ada PO yang sudah mencoba, namun half ya, setengah bangku duduk dan setengah ada sleepernya. Demand-nya ada cukup baik, tapi tidak lebih dari satu bus. Nah jadi ini yang kita juga melihat market ini, karena masyarakat kalau kita invest sebuah bus dengan spek tertentu, tapi setahun itu kan ada 12 bulan. Kalau 1 atau 2 bulannya mungkin peak, dia full 100%, sisanya turun, ya kita kan harus realistis. Jadi memang melihat ini, kita harus akui kelas sleeper ini menarik masyarakat. Namun segmented menurut saya. Oke, baik. Ini sangat menarik begitu ya kalau kita bicara soal industri bus sleeper. Tadi Pak Sani mention soal infrastruktur dan juga nilai keekonomiannya. Bagaimana dari PO melihat nilai keekonomiannya. Pertanyaan yang sama yang saya akan tanyakan juga ke Pak Rozi. Kalau dari M-Trans sendiri bagaimana melihat bisnis dan juga demand dari bus sleeper ini? Apakah memang M-Trans juga sudah merambah ke industri bus sleeper? Silakan Pak Rozi dengan jawabannya. Selamat siang Pak Sani dan ibunya. Kalau mengenai bus sleeper, saya mengamini dari sisi yang disampaikan Pak Sani sendiri. Kalau berbicara demand-nya, kita ada. Karena saat ini kita melayani dari Bali menuju Jawa Timur. Khususnya jarak-jarak pendek yang tidak lebih daripada 15 jam. Ada beberapa faktor yang saat ini menjadi karakter penumpang atau market sebagai gaya hidup yang baru ya untuk di segmen transportasi bus khususnya sleeper. Kita baru meluncing sekitar kurang lebih hampir 1 bulan ini. Kita meluncing untuk sleeper ini kita namakan The Queen, kelas The Queen. Kalau dulu-dulunya kita punya beberapa segmen dengan nama Sultan Class dan sejenisnya. Kita baru mulai 1 bulan ini untuk pangsa pasar marketnya ada dari Bali menuju Jawa Timur. Ada beberapa kita punya kelas sleeper tapi tidak sepenuhnya. Ini yang untuk tujuan ke Jakarta dari Malang. Demand-nya saat ini lumayan baik ya, untuk dari segi pasar, permintaan pasar maupun harga tiket. Penumpang juga berlomba-lomba untuk bisa menikmati produk-produk dari kita. Itu saya rasa itu Mbak ya. Oke, baik. Berarti memang M-Trans ini menjadi salah satu PO Bus yang menyediakan bus sleeper. Tapi menarik karena rutenya adalah dari Jawa Timur ke Bali. Ini artinya kan memang ada penyeberangan laut. Tadi kan Pak Sani sempat mention soal infrastruktur bahwa kalau dari PO Bus sendiri inginnya yang dilewati rute oleh bus sleeper ini adalah dengan tol. Tapi ternyata M-Trans malah justru melewati rute yang menyeberangi laut begitu ya. Bagaimana dengan kesiapan infrastrukturnya, Pak?
Kalau berbicara infrastruktur saat ini untuk di Jawa saya akui adanya tol pastinya mempercepat jarak tempuh, tapi ada beberapa kategori yang saat ini menghambat kita, seperti contoh juga pelabuhan. Pelabuhan antara Ketapang dengan Gilimanuk ini apabila terjadi kemacetan, dia akan menjadikan kefatalan bagi kita untuk jarak kedatangan maupun tempuhnya. Itu satu. Keduanya, jarak tempuh dari pelabuhan Gilimanuk menuju Denpasar juga kepadatan maupun infrastrukturnya memang kurang sebagus di Jawa ya Mbak ya. Tapi saya rasa kedepannya mau tidak mau provinsi maupun daerah sendiri pada akhirnya akan memperbaiki infrastruktur tersebut. Ya. Oke, baik. Ini kan menarik ya karena M-Trans baru saja melaunching kelas barunya. Ini berarti kan memang ada perubahan atau pergeseran dari pelanggan begitu. Apakah memang pelanggan yang akhirnya membeli kelas bus sleeper ini datang dari masyarakat yang memang biasanya membeli kelas reguler atau dari masyarakat kelas lainnya, misalnya yang biasanya naik pesawat akhirnya sekarang berminat untuk membeli kelas bus sleeper di M-Trans? Silakan Pak Rozi dengan penjelasannya. Kalau dari segi tersebut memang benar ya Mbak ya, karena ada beberapa segmen penumpang itu yang dominan yang dulunya naik pesawat ataupun bawa kendaraan pribadi ataupun pakai reguler. Karena di sisi M-Trans sendiri sebenarnya juga ada bis yang dengan bangku dua-dua ya atau bangku reguler. Ini kita ada. Tetapi pada saat ini kita mencermati sampai 1 bulan ini tidak adanya perubahan dari penumpang yang bergeser dari reguler ke penumpang sleeper. Banyak hal penumpang-penumpang baru yang notabene sebelumnya belum pernah menggunakan transportasi darat khususnya bus ya. Kan PO-san sebagai yang belum merambah ke bus sleeper. Tapi kan kalau kita lihat begitu ya di era teknologi ini digitalisasi semua tuh gampang viral-viral. Kita tahu juga bus sleeper ini exposure-nya di media sosial sangat tinggi. Kira-kira di titik apa PO-san akan membuka kelas bus sleeper? Ya, jadi kalau kita bicara PO-san, kami ini kan masih startnya dari Bengkulu dan ke Riau, Bengkulu ke dalam Sumatera, Riau sampai ke Jawa Timur. Jadi persentase kalau yang dari Bengkulu di dalam Sumatera itu kan full, masih jalan nasional. Kalau dari Riau sampai ke Jawa Timur, yang pertama jalan yang kami lalui antara jalan nasional dan jalan tol itu masih 70%, ya boleh dikatakan sekitar 70 sampai 60 sampai 70% itu masih jalan nasional. Jadi baru bisa tol itu mulai dari Palembang sampai ke ya Jawa lah ya. Nah, kalau memang infrastruktur tol ini sudah semakin mendekat dan tembus sampai ke daerah asal kami, itu kami pasti akan memikirkan segmen ini. Dan kembali lagi, itu yang saya sampaikan. Ini kembali ke kalau kita bicara di Jawa, seperti yang Mas Rozi sampaikan, Malang, Denpasar, terus Malang, Jakarta, tingkat rata-rata ekonomi masyarakat ini kan berbeda dengan di Sumatera. Nah, segmen market yang kami bawa ini kan lebih ke level menengah. Ada menengah ke atasnya tapi sangat kecil. Jadi berdasarkan data yang kami miliki selama kami beroperasi di line kami, itu segmen middle high-nya itu sedikit sekali. Nah, jadi makanya kami harus bermain di kelas middle low. Nah, kembali lagi kalau kita bicara sebuah bus, itu kan bicara sebuah investasi, Dina. Nah, investasi ini kan efeknya akan ke harga tiket. Jadi ini yang harus kita cermati. Jadi kalau infrastruktur, jadi dengan infrastruktur tadi satu kenyamanan, kedua waktunya akan lebih cepat. Betul. Dengan waktu lebih cepat, ritase akan bisa kita utilisasi kendaraan, ritasinya akan kita bisa tinggikan sehingga secara bisnisnya, keekonomiannya itu bisa kita hitung. Jadi mungkin tiketnya tidak terlalu tinggi, dengan utilisasi yang tinggi, kendaraan ini bisa break even point. Jadi ada beberapa analisanya secara bisnis khususnya yang harus, ya kita harus tepat.